Yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Terus pundi cara mengidentifikasinya? Diperjelas untuk etika sosialnya itu tadi. Kalau dilema etika itu berarti dilemanya itu adalah kasusnya itu benar melawan benar. Kalau tujuan moral niku benar melawan salah dan ada unsur melanggar hukum. Kalau tujuan terus pundi cara mengidentifikasinya terus pundi gini nanti semerap biar tahu oh ini ternyata benar melawan benar, oh ini benar melawan salah, itu dari mana tahunya? Yang pertama saya identifikasi, pertama kalau berurusan dengan masyarakat, saya akan bertemu langsung dengan dewan guru yang bersangkutan. Ketika terjadi dilema seperti itu, yang pertama kalau berurusan dengan masalah pembelajaran siswa di kelas, ketika beliaunya ada kesulitan atau ada izin khusus, misalnya meninggalkan tugas mengajar karena faktor putra atau putrinya yang sakit, maka akan saya perjuangkan dengan cara memberikan izin, itu pun dengan masih dalam koridor pengawasan. Artinya apa? Benar-benar anaknya sakit atau memang itu sebuah alasan saja. Diidentifikasi nih alasannya apa. Kemudian yang kedua Gus, bagaimana Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan. Nah, di mana ada kasus-kasus ini yang sama-sama nilainya itu benar. Jadi misalkan istilahnya itu peraturan, menaati peraturan versus rasa kasihan. Nah, ini kan sama-sama benar. Nah, bagaimana Bapak ini menjalankan pengambilan keputusannya? Nah, kembali lagi seperti kata tadi, ketika ada tindakan benar dalam artian dia sebenarnya punya jam mengajar di sekolahan, tapi di satu sisi anaknya sakit, maka itu adalah dua dilema yang sangat sulit untuk menentukan. Nah, bisa dilakukan izin, itu bisa saya lakukan, sebenarnya maka akan saya kasih izin. Saya kasih izin. Kemudian juga ada sistem absensi di sekolahan, yang mana ketika dia meninggalkan tugasnya mengajar, maka ada badal di sekolahan. Apa nih itu? Ada badal atau pengganti waktu mengajar, biar anak-anak kondisinya di kelas itu benar-benar dalam keadaan kondusif. Itu ada tim tersendiri untuk badal. Dan setiap hari itu selalu siap. Berarti ini sekaligus menjawab prosedurnya ini ya. Sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai prosedurnya. Terus asalkan ketika ada izin itu tidak mendadak. Kalau mendadak, yang pertama kesulitannya jumlah pembadal atau jumlah pengganti dewan guru yang tidak masuk, itu khawatirnya tidak sesuai. Akhirnya kalau beberapa dewan guru yang saya suruh untuk menggantikan itu harus meninggalkan kelas yang lain, itu juga tidak benar. Ini pertanyaan yang keempat sekarang, hal-hal apa saja yang menurut Bapak ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi? Yang pertama yang saya gunakan adalah asas kekeluargaan. Karena apa? Segala sesuatunya butuh dikomunikasikan dengan baik, juga diutarakan dengan baik untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Kemudian yang kelima, hal-hal yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tadi itu seperti apa? Nilai kejujuran. Seperti apa Pak nilai kejujuran di sini maksudnya? Ya, misalnya izin tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu saya kembalikan ke pribadinya masing-masing. Mungkin ada treatment khusus dipanggil atau diapa? Ada, pasti diada. Pasti saya ada pemanggilan khusus dan itu akan berkala. Ketika satu kali tindakan tidak ada tidak dihiraukan, itu akan keluar surat peringatan 1, 2, dan 3. Ada SP ya Pak? Ada SP 1, SP 2, SP 2. Nah ini
apabila Bapak ini ada jadwal, misalkan ada apa ya istilahnya itu penjadwalan dalam penyelesaian kasus misalkan. Lah kemudian apakah Bapak ini langsung diselesaikan di tempat ataukah nunggu kumpul dengan guru-guru dulu, ataukah langsung ke jadwal sekian atau gimana? Nah, kalau saya melihat keadaannya dulu, lihat sikon dan masalahnya dulu. Kalau yang berurusan dengan kenakalan siswa ataupun ada kekerasan di dalam sekolah atau madrasah, itu ada tindakan langsung. Pemanggilan, penyelesaian masalah dan perdamaian. Dan itu pun dibarengi dengan surat pernyataan. Terus Pak, ini yang selanjutnya, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Saya juga cuma punya, kalau di madrasah saya punya staf. Ada staf. Punya wakil madrasah, waka-waka itu termasuk kalau urusan dengan kenakalan siswa saya akan berurusan dengan waka kesiswaan yang dibantu dengan PJK. Jadi faktor-faktornya ini ada pembantunya ya. Ada orangnya. Ada. Ini pertanyaan yang terakhir ini. Ya, dari semua hal tadi, pembelajaran yang bisa Bapak petik ini Pak, kira-kira dalam mengambil keputusan dilema etika itu apa? Ya, butuh komunikasi. Butuh komunikasi ya, Butuh sangat komunikasi. penting. Karena setiap orang itu juga punya kadang tertentu yang dimana itu tidak memungkinkan untuk menjalankan itu. Iya, betul. Ya, Pak, sudah 8 pertanyaan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sekali tadi sempat ganggu. Tadi saya mau ke sini, tapi jangan ada panggilan kerja kepala sekolah gitu. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Ngapunten, saya meminta izin untuk melakukan wawancara dalam rangka tugas PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Sakit nggih, mboten napa-napa nggih. Nggih. Pertanyaan yang pertama nih, Gus. Selama ini nggih, bagaimana Gus Kaulis ini mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah? Apakah ini bujukan moral? Apakah ini dilema etika? Itu bagaimana cara mengidentifikasikannya? Yang pertama untuk dilema moral, nah itu diantaranya ada yang dari guru, ada yang dari murid, atau murid sama guru kadang ada. Nah, ketika terjadi seperti itu, kapan hari 1 tahun yang lalu ada anak yang namanya anak dari daerah yang berbeda, tentu ada problem, ada pembawaan yang berbeda. Kadang-kadang pas kumpul itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita identifikasi dulu masalahnya di rumah apa, kemudian kedua keluarga ya, kedua anak itu apa, latar belakangnya. Setelah ketemu latar belakang, kita coba orang tuanya kita dekati, anaknya kita dekati, kemudian kita kumpulkan di sekolah. Alhamdulillah yang dulu itu kayaknya seperti sesuatu yang tidak mungkin bisa diatasi, tidak bisa mungkin akor, nyatanya keduanya sekarang sudah baik-baik. Alhamdulillah gitu. Saya kira kalau setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kalau kita temukan program penggeraknya, aspek pemicunya itu apa, itu pasti insya Allah kita dapat temukan dulu. Yang kedua, apabila terjadi baik sama baiknya, umpamanya guru tidak masuk, kemudian izin, nah itu kita lihat presensinya, karena kita juga pakai sistem, kemudian sistemnya itu sudah disosialisasi
dan dia kesepakatan antara semua warga di M. Aronas dan juga dari yayasan, sehingga belakangan tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan kedua pihak. Semuanya mengacu pada sekolah maju dan sebagainya. Nah, ketika ada izin anaknya sakit, pasti kita akan memperbolehkan, tetapi dengan pertimbangan sakitnya anak itu apa atau keluarganya sakitnya apa. Kalau sakitnya itu memang tidak bisa ditinggalkan, harus diantar oleh orang tua tersebut, maka tidak mengapa kita memperhatikan, dan sekolah supaya tidak merugikan anak-anak harus guru tersebut menyediakan tugas kepada anak yang ditinggalkan. Nah, di sini juga menyediakan TNI yang sifatnya hanya menghubungi dari tugas yang diberikan yang tidak hadir, sehingga kelas masih penuh. Supaya nggak ada yang kosong nih Gus. Insya Allah ke depan tugasnya tidak seperti itu lagi, karena kita merencanakan setiap kelas ada TV Android. Insya Allah 50 in, dananya tidak ada. Wah, sip Gus ini Gus, keren ini. Tinggal penataan ruang, karena tidak ada 4 ruang yang masih dikategorikan rawan untuk terjadi kebocoran. Kita benahi dulu 4 ruang itu. Kalau sudah sip, kita berikan TV. Insya Allah Bapak Ibu guru M. Aronas ke depan membuat modul pembelajaran beserta penjelasannya lewat tambah video. Ketika memanfaatkan teknologi Gus istilahnya. Ketika beliau tidak berkenan hadir, ada sesuatu yang rekamannya kita tinggalkan, rekamannya bisa kita buka, dan pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita simpan, atau bisa juga karena teknologinya sekarang ini lebih canggih, ada sebagian yang pakai handphone langsung ke sip nih Gus saya. Jadi gitu. Kalau itu dekat. Alhamdulillah kemajuan yang sangat pesat untuk Alia Aronas ini. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan Gus, ada pertanyaan kedua itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan tadi sampun, dengan jawab langkah-langkahnya juga sampun. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat Gus. Hal-hal apa yang selama ini Gus Paulis ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang efektif gitu Gus, apa? Hal-hal yang efektif pasti kita akan cari masalahnya dulu. Cari akar masalahnya itu. Masalahnya dulu, kemudian mengambil informasi dari rekan-rekan yang ahli di bidangnya, kemudian diputuskan secara mentah-mentah. Tapi tidak kok seluruhnya itu pasti dimusyawarahkan secara bertahap. Kadang-kadang kita butuh keputusan yang cepat. Nah, apabila keputusan cepat ini ada beberapa tahap. Beberapa tahap maksudnya apabila keputusan itu nanti efektif, maka akan kita lanjutkan. Tetapi keputusan yang kurang efektif ini akan kita tinjau ulang, kita adakan musyawarah. Ini sekaligus menjawab juga Gus, ada pertanyaan langsung dijawab. Bentar, saya belum bertanya loh Gus ini mengenai itu penyelesaian kan dengan tadi bisa dengan musyawarah, ya bisa cepat, ngoten gitu Gus. Tergantung kasusnya seperti apa, ngoten gitu. Ini pertanyaan selanjutnya Gus, tantangan. Apa tantangan dalam mengambil keputusan tadi Gus? Tantangan dalam mengambil keputusan tentu satu, apabila keputusan itu berakibat imbasnya kepada guru, pasti guru tersebut akan
punya sikap yang tidak enak. Nggih, nggih. Tetapi lama kelamaan apabila beliaunya sadar tujuannya untuk apa, kemudian kemaslahatatannya untuk siapa, insya Allah mereka nanti sedikit demi sedikit akan mengerti. Nggih, nggih. Memang kalau kita membahas mengenai perasaan memang repot. Ya. Karena segalanya itu kalau zaman sekarang kan istilahnya dibuat baper, ya, terbawa perasaan. Nggih. Jadi memang apa ya Gus ya, kalau kita sudah memberikan peraturan, ada konsekuensi ya memang harus dijalankan. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mendesak dan kita itu dari dua kepentingan itu sama-sama memang benar, nggak apa-apa, nggak masalah kan kalau sebenarnya. Terus ini Gus, pertanyaan selanjutnya. Apa faktor-faktor yang membantu Gus Tulis dalam mengambil keputusan? Adakah orang-orang atau faktor-faktor lain yang membantu dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan kita kan berpedomannya pada visi misi ya. Ketika kita ada visi misi, kemudian visi misi itu sejalan dengan apa yang ditentukan sekolah, apa yang ditentukan sekolah ya kita jalankan. Dan visi misi itu tidak sesuatu yang seperti kitab suci. Artinya kita juga akan lihat SDM kita, melihat anak didik kita dari mana. Tiap tahun kan berubah-ubah. Istilahnya fleksibel, dinamis. Dinamis betul. Boten saklek statis ngono mboten. Dinamis. Kita lihat, kemudian baru kita yang mungkin kita jalankan itu hal yang mana sih? Jadi ada program unggulan, kemudian ada program yang bisa diatasi beberapa tahun lagi. Misalnya untuk olahraga, ketika olahraga ini kita lihat kalau anak-anak pergi ke lapangan itu membutuhkan pulang pergi paling cepat 30 menit. Nah, itu hitungannya adalah kita rugi jam 30 untuk jalan-jalan. Itu apabila belum molor-molornya, molor-molornya 1 jam kan kita rugi. Nah, itu kita agendakan, kita untuk pendanaannya dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud untuk lapangan di sebelah madrasah, sehingga anak terpotong 30 menit ini tidak terjadi lagi. Memang kadang itu sarana prasarana itu adalah hal yang sangat rawan misalnya. Rawan sekali terutama kalau masalah pembelajaran gitu ini. Nggih Gus, ini pertanyaan terakhir nggih Gus, nggih, dari semua hal tadi Gus, kira-kira pembelajaran apa yang Gus Tulis itu ambil dari pengalaman-pengalaman pada saat mengambil keputusan? Dari dilema etika tadi Gus, nggih, benar melawan benar. Pembelajaran apa Gus? Saya tulis di sini. Saya belum berpengalaman. Contoh konkret. Nggih, konkret. Contoh konkret. Ya. Yang sering terjadi ketika kita itu kan bukan sekolah negeri, sekolah swasta, gurunya kadang-kadang itu ada kendala di bawah suaminya, atau ada pekerjaan baru yang lebih menguntungkan, finansial. Nah, kita sebagai kepala sekolah, sebagai lembaga yang tidak berani untuk mencegah, hanya saja ya permohonan jangan pada tengah-tengah semester atau hendaknya lah pada akhir pembelajaran, di akhir semester, biar nanti enak noto ya Gus. Tapi kadang-kadang hal itu tidak dipedulikan oleh guru yang bersangkutan karena ya sifatnya sangat mendadak. Kadang SK-nya juga mendadak itu. Nah, ketika itu terjadi maka tidak mau kita cari guru lagi, tetapi untuk cari guru yang seperti matematika, seperti kimia kadang-kadang kita kesulitan.
Sehingga langkah yang kedua adalah mengambil guru yang sepadan. Artinya ketika kita punya guru fisika, bisa sampai ngerangkep dulu sementara. Tidak bisa mengajar kimia begitu. Akhirnya ya terpaksa guru kimia mengajar guru kimia. Merangkap lah istilahnya. Nah, ketika terjadi merangkap, padahal guru tersebut juga waktunya sudah penuh. Jamnya sudah full. Atau di rumahnya juga ada pekerjaan lain, sehingga mau tidak mau di dalam semester yang ditinggalkan itu agak kotor sedikit. Ya, kita sambil jalan mencari guru yang baru penggantinya. Sementara sambil ada yang merangkap. Ada yang merangkap, tapi merangkap itu pun tidak maksimal. Memang kalau kita membahas hal itu memang rumit. Ini kendala yang terjadi sering gitu. Bahkan mungkin di sekolah negeri pun yang kedatangan guru mendadak di tengah-tengah kan juga sama-sama bingungnya gitu. Soalnya aku sudah kadung ditotol lah istilahnya. Terima kasih Gus nggih atas waktunya, ya Allah jawabannya sungguh menginspirasi. Matur suwun sangat, ngapunten ngrepotno nggih. Assalamualaikum Gus. Pak Fikri. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah saya sendiri terkait dengan kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Seperti itu ya Pak. Saya jelaskan dulu garis besarnya. Jadi untuk dilema etika itu berarti kita mengambil keputusan dari kasus benar melawan benar. Untuk yang bujukan moral ini sudah jelas bahwa benar melawan salah, dan ini bisa juga kalau dalam bujukan moral ini kita masuk ke ranah hukum bisa. Itu kalau bujukan moral. Ini yang saya ingin wawancarai ini difokuskan kepada kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Ngoten nggih Pak nggih. Saya mulai sekarang nggih. Boleh. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu kasus merupakan bujukan moral? Cara mengidentifikasinya bagaimana? Untuk identifikasi tentang masalah kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau moral, itu kita melakukan validasi dulu. Oh iya. Kita lakukan validasi, kita identifikasi masalah-masalah yang ada, kemudian kita lakukan pengambilan keputusan, dan itu harus melalui musyawarah. Oh iya. Sehingga pengambilan keputusannya itu lebih sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Gitu. Mungkin ada contoh Pak mengenai kasusnya ini yang seperti apa? Yang Untuk di sini dilema etika. Oh iya, kemarin ada seorang guru, boleh sebut nama. Iya. Pak Wahyu Dedi kemarin itu ada beberapa hari tidak masuk ngajar. Kemudian ada laporan kepada saya bahwa Pak Wahyu Dedi tidak masuk KBM. Kemudian saya tanyakan ke temannya ataupun ke tetangganya, mungkin ada yang dekat. Ternyata ayahnya itu sakit. Jadi kami juga sebagai rasa manusiawi menyadari hal tersebut. Sehingga setelah kita tahu, maka kita adakan yang namanya musyawarah untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi ternyata Pak Wahyu Dedi itu ayahnya sakit kemudian meninggal. Seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan Pak Wahyu Dedi ini melanggar peraturan, berarti harus begini ada konsekuensinya, tidak juga seperti itu ya Pak ya. Harus ada apa istilahnya validasi dulu penyebabnya itu kenapa. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi meskipun aturan kita kuat, tapi tetap kita adakan musyawarah dulu, kemudian secara kemanusiaan itu pantas maka kita lakukan. Oh, siap Pak. Terus Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak ini menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah ini, di sekolah sini ya Pak ya, SMK Ronas, terutama untuk kasus-kasus ini yang merupakan kasus sama-sama benar, jadi dilema etika. Ini mengambil keputusannya seperti apa? Kan tadi musyawarah ya Pak ya. Terus seperti apa Pak cara menjalankannya? Cara menjalankan musyawarahnya. Iya. Jadi kan kadang masalah kita itu tidak terencanakan dari tahun pelajaran awal itu ya. Iya. Sehingga jika terjadi masalah di tengah jalan, kita adakan yang namanya rapat paripurna, tetapi tetap kita jadwalkan. Karena apa? Karena kita inginnya itu kebijakan yang kita ambil itu sesuai dengan aturan, tetapi kita juga mempertimbangkan rasa kemanusiaan kita. Sehingga pertimbangannya banyak. Banyak pertimbangannya ya. Dan orang-orang yang kita ajak musyawarah juga sudah kompeten dan pengalamannya juga sudah mumpuni. Seperti itu. Siap-siap Pak. Nah ini Pak, untuk langkah-langkah atau prosedurnya tadi seperti apa? Untuk yang pertama, sebelum melakukan musyawarah itu ngapain dulu? Kita tanyakan dulu Ya, sebab tanyakan dulu ya. masalahnya apa. Kemudian kita adakan istilahnya itu identifikasi masalah ke pihaknya juga kita panggil, pihak yang bersangkutan juga kita panggil. Ya. Kita tanya apakah keterangannya sesuai dengan teman-temannya yang kita tanya yang tadi itu. Kemudian setelah data kita kumpulkan, baru data itu kita jadikan sebagai bahan untuk musyawarah. Sehingga musyawarah kita itu sesuai dengan apa yang akan kita putuskan. Istilahnya itu kita mencari fakta-fakta dulu yang relevan. Mencari fakta yang relevan. Setelah itu baru kita adakan rapat paripurna itu tadi ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang menurut Bapak ini efektif pada saat pengambilan keputusan? Untuk hal-hal yang efektif kita sebenarnya memperhatikan beberapa pertimbangan. Iya, pertimbangan aja. Norma kekeluargaan, kemudian norma kebaikan. Meskipun aturan kita itu kuat, tetapi tetap karena kita adalah sekolah, jadi sesama guru dengan yang sesama dengan teman, dengan siswa itu seperti keluarga, seperti saudara. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus kita lakukan, dan itu untuk pengambilan keputusannya maka akan valid, akan kebijakannya itu baik menurut kita dan menurut yang bersangkutan kita. Iya, betul. Nah, sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan pada saat mengambil keputusan itu dalam musyawarah tadi? Pasti ada beberapa guru yang mungkin ada komplain karena aturannya A tapi kok hasilnya B. Iya. Kita kok nggak sama dengan peraturannya. Dengan peraturan. Dan itu selalu kami sosialisasikan ke Bapak Ibu guru bahwa kita sebagai sekolah itu asas kekeluargaannya yang diangkat. Jadi sehingga kita dalam identifikasi masalah, dalam pengambilan keputusan, mulai musyawarah apapun itu, pertimbangannya banyak dan pertimbangannya pun harus relevan. Betul sekali. Untuk yang selanjutnya ya Pak ya, saat memutuskan ini kasus tersebut, apakah ini dijadwalkan ataukah misalkan ini Pak ya dalam waktu cepat, misalkan masalahnya itu kasusnya siswa misalkan, apakah tetap dijadwalkan kayak tadi Bapak kan diagendakan, tapi itu kan kalau guru ya Pak ya, kalau misalkan ini siswa dan butuhnya ini cepat, apakah diagendakan ataukah langsung? Untuk rapat siswa, ya untuk siswa ini, untuk siswa tetap kita agendakan meskipun jadwalnya adalah mendadak gitu ya, mendadak. Tetap kita jadwalkan. Karena apa? Biar kita dalam melakukan proses itu tidak ada yang kita lewati. Seperti itu. Terus Pak, ini Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada
seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini itu membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang benar melawan benar? Untuk benar melawan benar banyak sekali, karena kita juga kan berbasis pesantren. Iya, betul. Untuk Bapak Ibu guru juga wawasan keagamaan, wawasan kekeluargaan juga mungkin sangat luas, sehingga apa yang mempengaruhi dari pemikiran mereka itu juga akan menjadi kebaikan bagi yang bersangkutan yang terkena masalah tersebut. Sehingga kita melakukan sebuah pengambilan keputusan itu, jika pertimbangan kita banyak, maka keputusan kita juga akan semakin baik. Ya, istilahnya itu ada alternatif penyelesaian gitu ya Pak ya, nggak hanya satu penyelesaian saklek, tapi mungkin ada salah satu alternatif itu yang bahkan di luar dugaan kita dan ternyata sama-sama saling menguntungkan atau saling membawa kebaikan. Betul. Seperti itu mungkin. Jadi kita intinya saling membawa kebaikan. Iya, betul. Lah sekarang Pak, ini pertanyaan terakhir dari semua penjelasan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik pada saat kasus dilema etika ini? Kita meskipun punya aturan, kita juga harus punya rasa toleransi. Karena buat kami di sekolah itu adalah pendidikan. Jadi karakter guru, karakter semua orang, baik guru, siswa maupun tenaga pendidikan itu fungsinya adalah membawa kebaikan untuk sesama dan juga alam. Jadi intinya ini adalah bagaimanapun kalau ini kasusnya benar melawan benar, kita lebih memilih kepada rasa toleransi kita terhadap guru ya. Memang bagaimanapun ya Pak ya, kalau kita itu yang kita pentingkan adalah asas kekeluargaan, insya Allah bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Betul. Terima kasih Bapak waktunya. Alhamdulillah wawancara hari ini telah selesai dan saya mohon maaf sekali tadi sudah merepotkan waktunya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum.